Babun fil yaqini wat tawakkul. Riyadhus Shalihin. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Innamal mu'minuna hanyalah orang-orang yang beriman. Alladzina adalah orang-orang idza dzukira ketika disebutkan Allahu Allah wajilat maka bergetar qulubuhum hati-hati mereka. Wa idza tuliyat dan ketika dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zadatuhum maka ayat tersebut menambahi mereka imanan imannya. Wa ala rabbihim dan hanya kepada Tuhan mereka yatawakkalun mereka bertawakal semuanya. Ini ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat penting kita renungi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini sebagai alat ukur orang itu iman beneran apa tidak. Pada hari ini alhamdulillah tsumma alhamdulillah kita ini sudah beriman kepada Allah. Kita sudah ngaji, sudah lama ngaji. Terkadang di dalam hati ini ada rasa saya ini orang yang imannya itu sudah tembus langit. Maka sebelum bergaya baca dulu ayat ini. Tanda-tandanya kesempurnaan iman ini sudah ada belum di dalam hati kita. Allah berfirman innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman alladzina adalah orang-orang idza dzukirallah ketika nama Allah disebutkan kepada mereka wajilat qulubuhum maka bergetar hati mereka. Ini tandanya orang itu iman beneran. Yang pertama kali adalah ketika mendengar Allah bergetar hati mereka. Ini kita cek. Kita ini mendengar Allah itu bergetar apa biasa saja? Kalau kita ini mendengar nama Allah, diingatkan mengenai Allah, ditakut-takuti dengan ancaman Allah, kok biasa-biasa saja, berarti iman kita ini baru sebatas kulit, belum sampai kepada inti iman kita. Karena apa toh? Karena respon hati seseorang terhadap apa yang dia dengar itu adalah tergantung apa yang ada di dalam hati itu. Kalau orang itu seleranya adalah selera motor namanya, maka ada temannya cerita mengenai pertanian, ini biasa aja nggak tertarik. Kalau ada temannya cerita mengenai boxing, nggak tertarik. Tapi kalau ada orang cerita mengenai motor, langsung melek. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu isinya motor. Begitu juga kalau orang itu seleranya khidmat namanya. Itu diajak ngaji, nggak nyambung-nyambung. Diajak dakwah, nggak berangkat. Kalau khidmat, langsung berangkat, tinggalkan ngaji semuanya. Ya setiap orang itu seperti itu. Tergantung apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan dalam hati, itulah yang akan menjadikan bergetarnya hati. Lah kalau orang itu mendengar asma Allah nggak bergetar,
berarti keagungan Allah itu belum masuk di dalam hati. Kalau keagungan belum masuk dalam hati ya jangan ngaku sudah hebat imannya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian ciri yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, ketika firman-firman Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, semakin banyak ayat yang dibacakan, semakin meningkat imannya. Maka orang tuh kalau imannya benar, imannya itu lurus betulan Kang, mondok itu semakin lama ya semakin takwa. Karena semakin hari dia lama di pondok, semakin banyak firman Allah yang dia dengarkan. Lah kalau kita ini ngaji, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhu nauman. Dibacakan Quran, semakin dibacakan malah tambah ngantuk. Malah tambah ngantuk. Ini bagaimana ini? Maka ada seorang ulama ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, kenapa diri saya ini? Mali idza qara'tumul Qur'an." Kenapa ketika engkau ini membacakan Al-Quran kepadaku dan menyampaikan hadis-hadis nabimu kepadaku, waqa'a alayyan naum, tiba-tiba saya langsung jatuh kantuk. Mau tahu jawabannya ulama tadi? Ini jawabannya menyakitkan tapi nyata kan. Ulama tadi mengatakan anta himarun fi mislahil insan. Oh, engkau itu keledai tapi berbaju manusia. Manusia itu cuman bungkusnya aja. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Kitabnya gede-gede sampai kelas tidur seperti himar mikul kitab. Nah kalau orang tuh imannya benar, berarti kalau kita ngantuan ngaji nih ya, mungkin ada masalah di dalam iman kita. Karena orang tuh kalau imannya benar tuh semakin dibacakan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Sehingga orang yang paling banyak suhbah dengan Rasulullah mendengarkan firman-firman Allah ya Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau ini imannya tertinggi di kalangan para sahabat. Bahkan andai kata iman beliau ditimbang dengan semua imannya manusia, lebih berat imannya Abu Bakar. Tentunya selain para nabi, para rasul. Jadi ini kita renungi. Tanda pertama nggak ada. Tanda kedua nggak ada juga. Yang ketiga tambah parah lagi ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka yatawakkaluna, mereka bergantung. Jadi ciri khasnya seorang yang beriman kepada Allah ini bergantungnya hanya kepada Allah. Yathiqu bihi, percaya kepada Allah totalitas 100%. Tidak percaya kepada makhluk secuil pun. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau menceritakan dalam Babut Tawakkul, kitab Ihya, beliau menjelaskan bahwasannya keadaannya orang yang tawakal kepada Allah ini ada 3. Yang pertama adalah pasrahnya seseorang kepada orang yang sangat ahli. Kepercayaannya kepada Allah itu seperti kepercayaannya dia di dalam memasrahkan urusannya kepada orang yang ahli. Contohnya, kita ini sedang terjerat kasus di pengadilan. Maka kita ini membutuhkan seorang pengacara. Maka kita ini dikasih tahu ada seorang pengacara yang semenjak jadi pengacara belum pernah kalah sekalipun. Sampai negara-negara besar pun dalam pengadilan kalah dengan dia. Maka kita ini
memasrahkan urusannya kepada pengacara tadi ini dengan pasrah total apa pasrah biasa? Wes total, Pak, tolong pokoknya uruskan urusan saya. Wes saya nggak usah ikut campur, saya paham engkau ini paling pinter, engkau ini paling ahli, engkau ini paling hebat. Saya pengen engkau memenangkan urusan saya. Semakin ahli orang, maka semakin tinggi kepercayaan kita kepada dia. Dan ini adalah tingkatan tawakal yang pertama. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Selain Allah nggak bisa apa-apa, maka saya pasrah kepada Allah. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan rendah. Bisalah insya Allah kita mencapai tingkatan ini. Nah, tapi yang kedua ini berat lagi ini. Tawakal katawakkalit tifli ala ummihi. Sebagaimana tawakalnya seorang bayi kepada ibunya. Bayi itu begitu tawakal kepada ibunya. Setiap ada apa-apa yang dia cari apa? Ya ummah, hai ibuku, hai ibuku. Perasaan dia pokoknya nggak ada perkara yang bisa membantu saya selain ibu itu nggak ada. Pokoknya simboke, sing digoleki mboke. Dan ini kok bisa dikatakan lebih tinggi kenapa, Pak? Karena kalau orang yang pertama itu tawakalnya kepada pengacara, pasrahnya kepada pengacara itu pakai akal, pakai otak, pakai pemikiran. Tapi kalau tawakalnya seorang bayi kepada ibunya, yaitu jibillah, sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya, sampai dirinya pun nggak sadar kalau diri itu tawakal. Dulu kan kita pernah bergantung kepada ibu. Pernah nggak zaman ketika kecil kerasa saya ini tawakal loh sama ibu saya? Nggak kerasa. Nah ini orang yang tingkatan tawakal di atasnya lagi ini adalah seorang yang dia ini tawakal total kepada Allah, saking tawajuhnya kepada Allah, saking pasrahnya kepada Allah sampai dia itu nggak kerasa kalau dia tawakal kepada Allah, saking tingginya. Kemudian yang nomor 3 adalah kal mayyit ala yadil ghasil. Orang yang tawakal yang ketiga, yang tertinggi adalah orang yang tawakalnya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah seperti kal mayyit baina yadil ghasil, seperti seorang mayit di hadapannya orang yang memandikan. Pernah lihat mayit dimandikan? Digerakkan ke sana, digerakkan ke sini, diem aja, diangkat ke sana, diangkat ke sini, nggak ada ceritanya mayit protes, tuh nggak ada. Pernah lihat? Kalau mayit kok masih bisa protes, berarti belum mayit itu. Nah, tingkatan yang tertinggi itu adalah ketika seorang manusia, dia ini sudah pasrah kepada Allah sampai dia ini sudah nggak punya keinginan apapun. Seorang ulama beliau mengatakan, uridu alla urid, saya itu ingin menjadi orang yang nggak punya keinginan karena semua sudah saya pasrahkan kepada Allah. Dijalankan ke timur ya pasrah, dijalankan ke barat ya pasrah, dijadikan mulia ya pasrah, jadikan hina ya pasrah, dijadikan apa saja pasrah. Sampai orang yang zauknya itu sampai tingkatan tawakal ketiga itu sampai suruh doa nggak mau. Syekh, kenapa kamu nggak pernah doa? Lah untuk apa doa? Kalau saya ini doa kepada Allah itu seakan-akan saya ini masih nggak puas dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Walaupun doa itu perintah Allah, nanti babnya lain ini. Ini masalah dzauk, masalah rasa. Dan inilah tingkatan tawakal seseorang yang tertinggi, yaitu ketika dia sudah total kepada Allah sampai dia apa-apa ini nurut dan nggak berani usul kepada Allah. Semoga tawakal ini ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa tawakal? Karena kita lihat-lihat dari tadi sambil dengarkan ngaji, sambil ngerasakan itu tiga-tiganya itu nggak ada semua loh. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika nggak terlalu lebih deg-degan mendengarkan orang yang dicintainya lewat di sampingnya daripada mendengar nama Allah. Padahal yang kamu cintai lo belum tentu juga senang sama kamu. Kadang-kadang malah diambil orang lain.
Jadi yang pertama kita sudah gagal tes uji. Yang kedua, idza tuliyat alaihim ayatuhu, nyatanya juga enggak. Karena semakin lama ngaji softnya semakin mundur. Berarti imannya berkurang kan, enggak bertambah itu. Kemudian yang ketiga, kita juga masih bergantung kepada orang tua. Setiap akhir bulan, pura-pura tanya kabar orang tua. Padahal hasilnya minta duit untuk awal bulan. Muharram, tausiul iyal. Tausiul iyal ini merepotkan orang tua. Nah, ini bagaimana coba? Maka kita ini usaha mewujudkan 3 perkara dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari tawakal. Supaya kita ini bisa pasrah kepada Allah adalah kalau kita ini merasa makhluk itu enggak bisa apa-apa. Makhluk itu enggak ada kekuatannya, enggak bisa bergerak, enggak bisa menulis, enggak bisa apa-apa. Yang bisa hanya siapa? Allah. Loh, Pak, saya lihat teman saya ini loh, ngasih saya uang. Teman saya mukul saya. Teman saya cinta sama saya. Teman saya musuhi saya. Kan berarti makhluk itu juga bisa, Pak. Oh, tidak. Makhluk itu enggak bisa apa-apa. Makhluk itu digerakkan oleh Allah. Lah saking lembutnya pengaturan Allah, makanya Allah itu latif, Allah itu maha lembut. Saking lembutnya Allah itu sampai makhluk itu digerakkan oleh Allah itu enggak kerasa. Perasaannya ini kemauan saya, ini jerih payah saya. Padahal kalau orang tuh mikir, maka dia nanti akan sadar bahwasannya semua itu dari Allah. Maka dalam Ihya itu diceritakan, digambarkan oleh Imam Ghazali bagaimana orang itu memahami bahwasanya semua itu dalam kendali Allah. Ada satu kertas kosong. Tiba-tiba kertas kosong ini penuh dengan tinta, penuh dengan tulisan. Maka orang tanya kepada kertas, "Hei kertas, kenapa kamu itu kok kamu kotori diri kamu dengan tinta sampai bentuk kamu tuh gak karu-karuan tuh kenapa? Kan kamu tuh putih, kamu tuh bersih. Kenapa kamu celorengi diri kamu gak karu-karuan tuh kenapa?" Maka kertas mengatakan, "Jangan kamu salahkan saya. Kamu tanya sama tinta sana loh. Loh saya itu diem-diem enak-enak di sini, tahu-tahu tinta datang ngotori muka saya." Maka akhirnya dia datang kepada tinta. "Hei tinta, kenapa kamu itu kok semena-mena datang kepada kertas yang mana dia ini juga nggak musuhan sama kamu, nggak pernah ganggu kamu, kok kamu kotori itu kenapa?" Maka tinta ini mengatakan, "Jangan salahkan saya ini enak-enak di rumah saya, tahu-tahu datang pena, dia nyedot saya." Orang zaman dulu itu kan penanya itu pen tutul itu kan. Nggak kayak sekarang tintanya sudah di dalam pen. Tiba-tiba datang pena, dia nyedot saya, misahkan saya dengan keluarga saya. Pindahkan di kertas, saya nurut aja nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba narik saya langsung begitu. Kalau kamu tuh nggak terima ya tanya sama pena sana. Maka pena diurus lagi. "Hei pena, kenapa kamu itu kok bisa ngotori kertas dengan mengambil tinta, misahkan tinta dari keluarganya?" Maka pena mengatakan, "Loh, kamu juga jangan salahkan saya. Saya ini dulu ini di pohon. Berkumpul dengan teman-teman saya, tahu-tahu tuh ada tangan gergaji saya, motongin saya, bentuk saya jadi pena, terus nyedot tinta, ngotori kertas. Kalau kamu tuh nggak terima ya kamu datang sama tangan, kamu tanya tangan sana." Maka tangan tuh diurus, tangan juga mengelak lagi. "Hei, kamu tahu nggak? Saya ini kan cuma tangan. Tangan tuh apa tuh? Gandengan dari tulang dan daging. Mana ada daging tuh bisa bergerak? Mana ada tulang tuh nggak bisa bergerak? Ini mesti karena ada kekuatan yang menggerakkan saya. Tiba-tiba ada kekuatan masuk ke dalam diri saya, akhirnya saya motongin kayu. Semuanya gara-gara kekuatan, gara-gara kudroh ini. Kamu urus sama kudroh sana. Kenapa dia ini kok bisa seperti itu?" Kemudian akhirnya diurus kudroh. "Hei kudroh, kamu tuh kok bisa masuk sama tangan tuh gini? Kenapa?" Maka kudroh mengatakan, "Saya ini juga nggak tahu tiba-tiba masuk ke tangan tuh gimana ceritanya. Karena saya ini dipaksa oleh makhluknya Allah, namanya irodah, namanya keinginan. Saya itu aslinya ya ada di dalam tubuh manusia itu, saya itu ada, tapi saya diam aja.
Ketika nggak ada dorongan dari keinginan tuh saya nggak gerak ngapa-ngapain. Maka kalau kamu pengen ngurus, kamu tanya sama irodah sana. Maka irodah ditanya, kenapa kamu itu kok bisa dorong kudroh sampai akhirnya ngotori kertas tuh kenapa? Maka irodah tuh ngelak lagi. Lah bagaimana saya ini nggak bergerak, nggak ingin. Loh tiba-tiba itu ada ilmu, ada pemahaman yang masuk di akal, kemudian akal itu memaksa saya untuk ingin, dari ingin menjadi gerak, dari gerak menjadi pena-pena sampai akhirnya kotor ya gara-gara ada pemahaman yang masuk ini. Lah pemahaman itu diurus, nggak tahu dia dari mana. Ternyata yang memasukkan itu Allah. Coba kita renungi. Kita ini kan ada yang selera sambal, ada yang selera pedas, ada yang selera manis, ada yang seleranya itu putih, ada yang seleranya itu hitam. Siapa yang memberikan selera? Allah. Ada orang tuh senangannya kopi, ketika diurus kopi itu enaknya di mana? Bingung dia. Nah iya, kok iso seneng? Padahal kan air udah bersih-bersih malah dicampuri kotoran warnanya hitam. Enaknya di mana itu? Tapi ketika Allah sudah memasukkan ilmu, pemahaman mengenai lezatnya kopi, ya kopi jadi lezat. Kalau kopi sih belum terlalu aneh, rokok kan. Enggak ada enaknya sama sekali, belas. Orang tuh kalau akalnya normal, enggak ada enaknya sama sekali. Long asap dibakar, masukkan paru-paru, keluarkan lagi, masya Allah. Lah kalau mau dikeluarkan kenapa dimasukkan? Nah. Tapi ketika Allah sudah memasukkan rokok itu enak, haram, gak penting. Nah, akhirnya sudah jubahan, sudah kupluan, sudah karkon 4 bulan, sejuk merokok terus. Itu berarti menunjukkan makhluk dalam kendali Allah. Kalau bayan ya cerita bahayanya rokok, habis bayan nyalakan lagi. Nah, itu menunjukkan makhluk itu nggak punya kendali. Yang punya kendali siapa? Allah. Lah ketika manusia itu sudah merasa yang mengendalikan hanya Allah, maka manusia itu nanti nggak akan bergantung selain Allah. Maka orang itu kalau sudah kenal sama Allah, bergantung kepada Allah, wa ufawwidu amri ya Allah, maka apa yang terjadi? Ya mesti tenang hidupnya. Orang itu hidup, nanti saya ini gimana ya? Gimana nasib saya ya? Nanti laku nikah apa enggak ya? Saya kelihatan jelek, giginya maju, nggak pernah mandi. Nggak usah bingung kalau takdirnya Allah itu menggerakkan manusia untuk senang sama kita. Itu hitam kita itu jadi tampak manis. Dan itu terbukti loh, kan orang jelek banyak yang laku loh. Maka kita ini tawakal saja kepada Allah, nggak usah mikir makhluk. Nanti kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sopo sing tawakal Gusti Allah mesti dicukupi. Apa kita masih kurang percaya dengan bagaimana Allah mencukupi kita? Kita mulai kecil sampai detik ini semuanya dicukupi oleh Allah. Napasnya, makannya, hidupnya, nyawanya, gerak jantungnya, gerak paru-parunya, semua sudah dicukupi Allah. Masih belum percaya juga? Nunggu malaikat maut mencabut kita baru percaya. Masya Allah, naudzubillah. Maka mumpung nyawa masih ada, kesempatan masih ada, bagaimana kita belajar tawakal, insya Allah. Salatullah